Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nail Sada Aulia dari Universitas Brawijaya, program studi D3 Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur kode saya, yaitu saya di sini membuat aplikasi manajemen stok untuk ujian kompetensi BNSP, yaitu skema Junior Web Developer. Nah, pada aplikasi saya menggunakan framework dari Laravel, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini pada Laravel, saya di sini sudah menerapkan MFC, yaitu model view dan controller. Nah, di bagian controller ini adalah metode-metode untuk CRUD-nya, lalu di bagian models ini adalah penerapan untuk database-nya. Di sini bisa disebutkan variable available untuk kolom di database. Lalu untuk view-nya di sini di dalam folder research, lalu views. Nah, di sini saya sudah mengatur tampilan-tampilannya menggunakan Bootstrap. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini saya ada revisi, yaitu menambahkan field merek pada kolom produk. Nah, pada tabel produk. Nah, di sini pertama-tama yang saya lakukan adalah menambahkan field merek di file migration, yaitu file database-nya. Nah, karena database saya sebelumnya belum berisi data yang penting, jadi saya menghapus tabel lama terlebih dahulu, lalu menjalankan ulang migration agar struktur yang baru langsung terbentuk. Nah, di sini adalah kolom-kolom yang saya gunakan pada tabel produk, yaitu ada ID, ada nama, ada price, ada harga, stok, merek, dan expirednya. Nah, setelah itu, selanjutnya, saya jika produk tabel produk ini sudah berisi data yang penting atau data yang banyak, kita bisa membuat migration baru seperti add underscore merek underscore to product table. Nah, di situ kita bisa mengimplementasikan skemanya dan menambahkan tabel dari mereknya. Nah, setelah itu selanjutnya ketika sudah ditambahkan di migration-nya, kita beralih ke bagian models-nya. Nah, di sini ada variabel available yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menyesuaikan tabel-tabel yang berada pada database untuk apa? Untuk diisi di form. Nah, setelah itu model produk ini diproses melalui mass assignment. Nah, selanjutnya jika di bagian model sudah, kita lanjut di bagian controllernya. Nah, di bagian controllernya di sini ada berbagai metode, yaitu index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, pada bagian controller ini, saya melakukan update validasi pada metode store dan update untuk memastikan data merek yang masuk valid. Nah, di sini saya sudah memvalidasi merek dengan menyebutkan tipe datanya apa, maksimalnya berapa. Lalu di sini ada required, artinya merek tersebut wajib diisi. Dan di sini juga semua datanya saya buatkan required agar tidak tertinggal. Dan setelah itu, pada bagian update juga sama seperti store. Di sini saya berikan required supaya data tersebut wajib diisi.
dan tidak tertinggal, dan di sini saya menggunakan tipe data dari string. Lalu di sini maksimalnya adalah 255. Nah, selanjutnya dengan langkah-langkah tersebut, saya setelah sisi backend saya selesai, saya menambahkan tampilan dan menambahkan kolom merek di sini di tampilannya. Nah, di sini saya menambahkan tampilan dari kolom merek tersebut di sini. Saya menambahkan tampilannya, lalu di create juga sama dan di indeksnya juga sama. Saya menambahkan tampilannya. Oke, di sini juga uh, nah di sini juga. Jadi di sini datanya masuk gitu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada bagian controllernya. Nah, pada bagian ini, pada bagian produk controller, yaitu metode indeks, saya menampilkan daftar produk sekaligus menambahkan fitur pencarian. Jika pengguna mengetik kata kunci, sistem akan mencari berdasarkan nama produk maupun nama kategori di sini. Nah, di sini juga saya menambahkan kategori sebagai tabelnya karena sekali lagi di sini juga bisa mencari nama dari kategorinya. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu metode create digunakan untuk menampilkan from tambah produk sekaligus mengambil data kategori dari database agar bisa diperoleh oleh user, dipilih oleh user. Nah, di sini ordernya by nama dari kategori, jadi ada pilihan. Nah, setelah itu pada metode store, ini adalah metode kita akan melakukan validasi terlebih dahulu, seperti memastikan nama, harga, stok, expired, merek, di sini kategori, harus terisi dan valid. Setelah valid, produk disimpan ke database dan tercatat di aktivitas penambahan data di ke table activity logs sebagai log. Nah, di sini saya sudah menambahkan hal tersebut. Jadi setiap ada database yang masuk tercatat di laporannya. Selanjutnya adalah method store, method edit, method show untuk menampilkan detail produk. Nah, selanjutnya di sini juga ada metode edit. Saya menampilkan form edit produk dengan data produk yang sudah ada, yaitu metode update tadi digunakan untuk memperbarui produk dengan proses validasi yang sama, seperti tambah data. Setelah update berhasil, saya juga mencatat log perubahan. Nah, di sini juga ada metode destroy untuk menghapus nama produk. Nah, sebelum ketika saya sudah menghapus nama produk tersebut juga tercatat di activity log. Nah, di sini saya akan menampilkan tampilannya seperti apa. Cara kerjanya seperti apa. Oke. Di sini kita menggunakan PHP Artisan Serve untuk menjalankannya di localhost. Nah, di sini adalah alamatnya. Di sini ini adalah tampilannya. Sebelumnya juga saya sudah PHP migrate refresh untuk memperbarui atau menghapus data yang sebelumnya. Jadi di sini kita menambahkan data dari kategorinya terlebih dahulu karena pada bagian produk nanti kita harus wajib mengisi bagian kategori. Oke, di sini untuk tampilannya, tampilan tambah dan editnya menjadi satu tampilan karena dia hanya
memasukkan nama dari kategorinya saja. Sini minuman kita tambahkan, lalu kita tambahkan lagi makanan. Di sini juga ada alert. Nah, kalau misalkan kosong, di sini ada alert juga. Please fill out this field. Nah, artinya kolom ini harus diisi dan tidak boleh kosong gitu. Kita lagi. Nah, lalu di sini juga ada perintah berhasil kategori berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa menghapus aksinya. Ada aksi hapus dan edit, kita bisa hapus. Nah, kategori berhasil dihapus. Nah, selanjutnya misalkan kita edit, panen segar. Di sini juga ada alertnya kategori berhasil diperbarui. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke makanan. Oke, selanjutnya kita tambahkan di bagian produknya. Pada bagian produknya ini, kita tambahkan, yaitu namanya misalkan ayam. Stoknya 2, mereknya adalah Sasa, dan untuk harganya 50. Nah, di sini kita bisa sesuaikan, kita bisa pilih tanggal kadaluarsanya, lalu di sini adalah kategorinya. Ketika sudah, produk berhasil disimpan. Nah, sebelumnya di sini juga saya menjelaskan ketika produk tersebut berhasil ditambahkan ke database, di sini ada activity log. Nah, activity log ini tercatat di bagian laporan. Nah, di sini sudah tercatat ayam dan di sini aksinya itu ditambahkan, waktunya juga sudah disesuaikan menggunakan waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi adalah teh hijau. Sini stoknya adalah 10 dan mereknya adalah Sosro. Lanjut di sini harganya 12.000 dan tanggal kadaluarsanya di sini kita bisa memilih 29 November, lalu jenis minumannya atau kategorinya adalah minuman. Oke, di sini juga sudah tercatat dan sudah ada alertnya. Di sini juga sudah tercatat di laporannya, sudah berhasil dimasukkan ketampilannya. Lalu misalkan kita tambahkan lagi minuman. Harganya 7.500, 7.200 dan tanggal kadaluarsanya adalah saat ini. Lalu kita pilih kategori minuman, simpan, oke. CRUD-nya sudah berjalan dan sudah baik. Selanjutnya kita edit, karena sebelum kita belum edit, kita edit, misalkan mereknya salah, harusnya mereknya Jago. Oke, kita ubah, kita simpan, lalu di sini sudah tercatat, produk berhasil disimpan, produk berhasil diperbarui. Nah, di laporannya juga di sini dari Lotus yang sudah ditambahkan, lalu Lotus Latte diupdate, di sini juga tercatat di laporannya karena pada codingannya juga di sini saya memerintahkan, saya menuliskan ada activity logs juga untuk produk yang telah diperbarui gitu. Oke, kita search namanya dulu. Misalkan kita pakai nama kategori. Nah, di sini hasil pencarian adalah minuman, yaitu dari kategori. Nah, di sini ada 2, ada Lotus Latte dan teh hijau. Nah, selanjutnya jika misalkan kita tadi nama makanannya ayam, nah di sini adalah hasil pencarian untuk ayam. Jadi ini ayam, ditampilkan nama produknya. Nah, selanjutnya kita hapus salah satu database-nya.
Oke, kita hapus misalkan yang Lotus Latte. Nah, setelah sudah kita hapus, produk sudah berhasil dihapus dan sudah ada alertnya, lalu pada laporannya sudah tercatat bahwa Lotus Latte sudah terhapus. Nah, di sini juga tampilannya sudah responsif. Di sini sudah seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari kategori, tampilan dari laporan. Sekian penjelasan ujian kompetensi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.